Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau disebut dengan STEMIK Royal, Prodi Sistem Informasi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Andrinata SD MKOM. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi situs Telkomsel diserang hackers. Yang pertama, ada Cahaya Wijaya dengan NIM 22220082. Selanjutnya, ada Irna Ajija 20220355. Kalau berikutnya, ada Muhammad Matin Barafi 20220516. Setelah itu, ada saya sendiri, Serli Ramadhani 20220420. Next, ada Winda Pratiwi, NIM 20220262. Dan yang terakhir, Ulan Syafitri 20220127. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan dua definisi. Yang pertama, authentication, dan yang kedua, avoidability. Yang pertama, apa itu authentication? Authentication adalah proses di mana seorang user melakukan berbagai macam akses fisik berupa komputer, melalui jaringan atau melalui remote access, mendapatkan hak akses kepada suatu entity. Dalam hal ini, jaringan suatu corporate. Seorang user melakukan login ke dalam infrastruktur jaringan dan sistem mengenali user ini dan menerimanya untuk kemudian diberikan akses terhadap resource jaringan sesuai dengan autorisasi yang diterima. Yang kedua, availability atau ketersediaan adalah upaya mencegah ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan message system, pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Privacy atau confidentiality yaitu usaha untuk menjaga data informasi dari orang yang tidak berhak mengakses atau memastikan bahwa data atau informasi pribadi kita tetap bersifat pribadi. Integrity adalah aspek yang memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang dibuat dapat memenuhi value seperti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. Sebuah aplikasi akan terlihat integritasnya ketika data yang disimpan asli, aman, akurat, dan dapat diandalkan, atau dengan kata lain, bebas dari gangguan. Baik, saya di sini akan menjelaskan penyebab situs Telkomsel berhasil diretas oleh hacker. Peretasan terhadap laman resmi Telkomsel terjadi ketika tim keamanan cyber operator seluler raksasa tersebut melakukan migran ke peladen server untuk situsnya. Pimpinan operator seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel, memberikan penjelasan yang menunjukkan indikasi kelemahan sistemnya sehingga peretasan ke laman resmi perusahaan itu berhasil dilakukan hacker. Direktur Utama Telkomsel, Ririk Ardiansa, mengatakan sebelum peretasan terjadi, Telkomsel sedang melakukan migran ke peladen server baru halaman resminya yang lebih aman. Namun menurut dia, di tengah proses migran itu, laman resmi Telkomsel justru diretas. Karena itu, Ririk menyatakan Telkomsel akan segera memperkuat sistem keamanan cyber perusahaan ini untuk mencegah kasus peretasan yang terjadi pada Jumat pagi itu tidak terulang kembali. Menurut Ririk, peladen penyimpanan data sekitar 169 juta pelanggan perusahaannya berada
terpisah dan tidak menyatu dengan server laman resmi Telkomsel. Ririk memastikan peretasan hanya membobol peladan situs yang menyediakan informasi produk saja. Peretasan yang terjadi Jumat pada pukul 5.15 WIB tidak memengaruhi data pelanggan karena servernya berbeda. Ririk mengatakan ia mengakui ada sejumlah pihak yang sempat mengkhawatirkan data pelanggan Telkomsel terganggu akibat peretasan tersebut. Namun, Ririk memastikan bahwa database pelanggan Telkomsel memiliki sistem pengamanan berlapis dan benar-benar tersimpan dengan aman. Pembobolan Telkomsel mengingatkan kembali tentang rencana pemerintah untuk membangun Badan Cyber Nasional. Terkait peretasan terhadap website resmi Telkomsel, pada Jumat tanggal 28 April 2017, pakar keamanan cyber yang bernama Pratama Persada mengatakan bahwa serangan web ini bisa terjadi pada siapa saja. Peretas pada web Telkomsel tentu menjadi sinyal serius bagi kita semua, terutama pemerintah. Peretas tersebut sudah masuk ke server Telkomsel, bahkan sampai membuat self-signet certificate yang terindikasi bahwa hacker kemungkinan besar tidak hanya berhasil melakukan defacing terhadap web, tetapi juga mengambil alih server Telkomsel. Pertama, Persada menegaskan kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi perusahaan besar dan instansi pemerintah bahwa sebenarnya semacam kantor online yang sangat penting. Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber atau yang disingkat dengan CISSREC itu mengatakan umumnya peretas dengan mengubah tampilan situs yang telah diretas. Dalam kasus ini, peretas memilih tidak menunjukkan identitasnya, tetapi hanya memberikan peringatan kepada Telkomsel agar menurunkan tarif internetnya. Keamanan Telkomsel berdasarkan aspek privasi dan aspek integrity. Yang pertama yaitu aspek privasi. Kebijakan privasi Telkomsel disusun untuk menghormati privasi dan melindungi data pribadi pelanggan berdasarkan standar dan ketentuan sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan standar perlindungan data di negara lain yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi. Telkomsel terus mengkaji secara komprehensif keperluan peningkatan anggaran teknologi informasi, cyber security, dan layanan digital sesuai dengan relevansi kebutuhannya. Telkomsel juga terus meningkatkan implementasi tata kelola teknologi informasi dan layanan digital secara disiplin. Sebagai perusahaan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan internet, Telkomsel telah membangun pusat operasi keamanan cyber atau Cyber Security Operating Center yang bekerja 24 jam per hari untuk memastikan seluruh sistem jaringan dan layanan selalu dalam keadaan aman dari serangan cyber. Hal tersebut termasuk dengan cara mengintensifkan pola pengembangan aplikasi berbasis keamanan cyber, di antaranya dengan menerapkan referensi Open Web Application Security Project dan IT General Control, dan memperketat prosedur proteksi serta pemanfaatan data melalui data governance dan data kelola serta akses data yang lebih luas di lingkungan Telkomsel. Yang kedua yaitu dari aspek integrity, Telkomsel menjamin bahwa data pelanggan tidak dapat dirubah tanpa adanya izin atau hak yang berwenang. Telkomsel juga menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta proses dan metodenya. Untuk menjamin aspek integrity tersebut, Telkomsel menyajikan Telkom Integrity Line. Ini merupakan sistem yang menampung pengaduan mengenai dugaan pelanggaran. Sejak tahun 2006, Telkomsel telah menerapkan whistleblowing system yang dirancang untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan dari para pemangku kepentingan yang tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Telkomsel meluncurkan teknologi autentifikasi tanpa menggunakan OTP. Anak perusahaan PT Telkom,
Yakin teknologi ini meningkatkan kepercayaan dan pengalaman pelanggan karena proses autentikasi berlangsung cepat dan mengurangi resiko pencurian data atau pengambilan alihan akun. Telkomsel berusaha meluncurkan teknologi autentikasi tanpa menggunakan on-time password atau OTP untuk perusahaan yang diberi nama Telkomsel Authentication Protection Mobile Network Verification atau TAP MNV. Solusi TAP MNV dirancang untuk meningkatkan keamanan data informasi digital supaya korporasi bisa meningkatkan kenyamanan bagi pelanggannya. Metode yang digunakan adalah autentikasi melalui URL yang diverifikasi melalui nomor telepon atau MSI SNDN dengan memanfaatkan jaringan operator seluler secara terkini. URL tersebut hanya diketahui oleh perangkat atau perusahaan dan sistem TAP MNV. Validasi URL tidak terbatas untuk jaringan Telkomsel saja. TAP MNV akan tetap bisa melakukan validasi meskipun penggunanya menggunakan jaringan Wi-Fi atau operator lain. Kesimpulan dari materi ialah 1. Authentication adalah proses memberikan kontrol akses untuk sistem dalam database atau server pengguna yang berwenang. 2. Availability atau ketersediaan adalah upaya pencegahan yang ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Ketiga, privacy yaitu usaha untuk menjaga data informasi dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. 4. Integrity merupakan aspek yang memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang dibuat dapat memenuhi nilai-nilai seperti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. 5. Telkomsel diretas hacker dan tidak bisa diakses pengunjung pada Jumat pagi 28 April 2017. 6. Situs resmi Telkomsel sempat menampilkan keterangannya berisi protes peretas terhadap harga kuota internet yang mahal. Peretas memprotes hanya pakai internet Telkomsel tidak perlu memilah antara layanan 2G, 3G, atau 4G. Ketujuh, penyebab Telkomsel diretas yaitu saat Telkomsel sedang melakukan migrasi ke Peladen server baru laman resminya yang lebih aman. 8. Telkomsel membangun pusat operasi keamanan siber yang bekerja 24 jam per harinya. 9. Telkomsel menerapkan referensi Open Web Application Security Project atau OWASP dan IT Generasi Control ITGC untuk pencegahan serangan siber. 10. Telkomsel meluncurkan teknologi authentication tanpa menggunakan on-time password yang diberi nama TAP MNV. Sekian video dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, kami mohon maaf. Karena kenyamanan saat berada di pelukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remote akses.